Selamat datang di channel Ethos Official. Pada video ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Gak usah basa-basi, kita langsung saja pada cara pembuatannya. Di sini saya telah menyediakan sebuah makalah, di mana makalah ini saya akan membuat daftar isi secara otomatis di dalamnya. Oke. Pada saat kita membuat daftar isi ada yang disebut dengan heading 1, heading 2, dan heading 3. Nah, bagaimana caranya? Artinya apa? Begini, ketika kita membuat daftar isi otomatis, heading 1 itu adalah bagian pertama pada subbab. Bagian pertama itu seperti kata pengantar, ada daftar isi, ada bab 1 pendahuluan, itu disebut dengan heading 1 dan seterusnya. Nah, apabila di bawah subbab ini ada subbab misalnya bagian A gini, itu disebut dengan heading 2 ya. Kalau heading 3 itu ada di bagian bawah A, misalnya ada 1, itu disebut heading 3. Oke, kalau ada indikator lagi itu disebut heading 4 dan lain sebagainya dan seterusnya ya. Oke. Pada saat kita pembuatan heading itu cuma sekali saja dibuat. Misalnya heading 1 kita buat sekali di bagian kata pengantar. Seterusnya ketika kita menaruh heading di bagian kata daftar isi dan bab 1, bab 2, bab 3 itu nggak usah bikin yang baru lagi, cukup sekali saja. Seperti ini ya pembuatannya. Ini adalah heading 1. Nah, ketika kita mengklik langsung ini bakalan berubah hasilnya di samping ini. Bagaimana caranya supaya tetap modelnya begitu tadi? Kita klik kanan, kita modifikasi. Ini tetap heading 1 namanya. Klik di sini heading 2. Oke. Setelah itu kita edit, ini warnanya warna hitam, kita ganti ya. Ini kita tebalin, ini adalah ukuran 12. Ini Times Roman. Oke. Ini halaman ini berada di tengah-tengah. Udah pas kayaknya. Itu heading 1. Oke, seterusnya begini. Ini telah saya buat. Kita coba hapus dulu ya. Untuk praktek. Ini heading 1 ya, nggak usah dibikin baru, itu yang saya katakan tadi, nggak usah dibikin baru, tinggal klik saja ya. Sini tinggal klik saja heading 1 ya. Itu yang harus diingat, itu yang disebut dengan heading 1. Kemudian yang disebut dengan heading 2 yang saya katakan tadi, ini indikator begini, itu disebut dengan heading 2. Oke. Nah, karena baru pertama kali dikasih heading di sini, tentunya kita bikin yang baru, heading 2. Oke. Kita modifikasi ya. Heading 2, ini heading 2 kita isi. Di sini tetap normal ya. Ini Times Roman. Ini 4, ini 12 harusnya. Ini enggak usah dikasih miring. Ini kalau ada rata kiri rata kanan boleh, rata kiri juga boleh ya. Klik. Oke. Ini sudah menjadi heading 2. Dan seterusnya itu di bagian ini heading disebut dengan heading 2 tadi. Nah, heading 2 tadi tinggal kasih saja, ini adalah bagian B ya. Ya rapi. Ini heading 2 tadi. Oke, bagian C. Nah, ini yang disebut dengan heading 1. Nggak usah dibuat yang baru karena sudah ada dia tadi. Ini heading 2. Nah, ketika kita memberikan heading 2 di sini, ketika memakai heading 2 yang kita pakai di bab 1 tadi, nanti dia terusin subbabnya. Misalnya tadi dari C dia berubah menjadi D juga, ini dia teruskan begitu. Nah, bagaimana supaya tidak diteruskannya, harusnya dimulainya dari awal, dari A di bab 2 itu kita bikin heading 2 yang baru. Oke, heading 2 yang baru, create a style di sini. Ini style 2. Oke. Modifikasi. Nah, ini adalah heading 2 taruhnya ya. Bisa ditebalin dan sama kurang 12. Setelah itu klik OK ya. Heading 2 tetap klik OK. Nah, dia memulai dari A.
Coba kita tinjau. Untuk melihat navigasi ini, klik Ctrl F. Kelihatan gak sih? Oke, kelihatan. Nah, tadi ini apa ya? Style 2 ya, atau ya style 2 tadi ya. Oke ya, style 2. Oke, kalau ada bagian B berarti ini disebut dengan style 2. Ini yang style 2 tadi yang kita gunakan di bab 2. Oke, akan diteruskannya di situ. Di sini langsung nampak dia. Oke, kita langsung di bab 3 saja supaya nggak lama kita. Bab 3 ini adalah heading 1 tetap ya. Ini coba kita bikin A di sini, A. Karena dimulai dari awal di bab 3 heading 2-nya supaya nggak diterusin di bagian bab 2-nya. Nanti kalau misalnya kita klik style 2, dia bakalan berubah menjadi C ini. Jadi dia teruskan bagian B ini ya. Caranya create a style lagi, bikin ini style 3. Oke, modifikasi ini heading 2, tetap heading 2. Ini juga heading 2. Ini tinggal diedit, tebalin ukuran 12 dan times command. Oke, sudah pas. Klik OK. Nah, ini heading 2 di bab 3. Nah, untuk kalau misalnya ada saran lagi, bagian B misalnya B saran. Nah, boleh. Ya, ini tadi style 3 sudah tercantum. Oke, bagaimana cara menaruhnya di daftar isi? Ini sudah tampil ya bentuknya nanti. Oke, bagaimana cara memberikannya di sini? Klik bagian referensi. Bagian referensi itu ada yang disebut dengan table of contents. Klik saja di bagian situ, klik yang bagian pertama. Nah, di sini sudah muncul daftar isinya ya secara otomatis ya, nggak usah disusun lagi dengan titik-titik secara manual, sudah langsung terbentuk begini. Ini dihapus kontennya ya. Oke, kira-kira begitu cara pembuatan daftar isi otomatis. Oke, silakan ditonton langkah-langkahnya, bisa ditonton ulang dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Silakan, itu terserah kalian. Terima kasih sudah bergabung dengan Ethos Official. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat.